Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Mezada Rahman channel. Nah, di FR atau bocoran TWK Hots kali ini adalah dari siswa yang baru saja tes hari ini ya. Jadi ini sangat-sangat baru ya, yang paling terbaru FR-nya. Oke, kita lihat apa saja yang masuk. Nah, dari adik ini yang tes IPDN ya, katanya TWK Pengamalan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bahasa Indonesia, mencari kesimpulan kata baku, kalimat efektif, kemudian ada perilaku tokoh yang dicontoh, kemudian organisasi budi utama, dan gak ada soal pasal undang-undang. Kemudian yang satunya lagi katanya TWK itu yang masuk nasionalisme, patriotisme, bela negara, kedudukan undang-undang dasar, BPUPKI, dan pastinya pengamalan Pancasila dan pembukaan ya, itu yang dimaksud alinea keempat, artinya pembukaan dalam undang-undang dasar ya. Dan ini dari adik kita yang tes di STIS ya, katanya TWK-nya HOTS, harus teliti, kebanyakan penalaran. Katanya dia masuk materi tentang Sutomo, sikapnya yang diambil, kemudian tugas lembaga negara ada yang keluar, contohnya MA, kemudian ada konflik etnis apa gitu katanya, lupa ya. Kemudian yang selanjutnya itu katanya nggak terlalu sulit, yang jelas fokus aja. Nah, itu katanya sama dengan kebanyakan FR gitu, pokoknya TWK itu penalaran. Terus dia dapat pasal 28E ya. Kemudian ada soal-soal bahasa Indonesia gitu, yang kesimpulan, perbaikan kalimat, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita lihat soalnya, let's check it out. Nah, soal nomor 1 ini ada paragraf ya. Isinya itu, partisipasi perempuan dalam bidang politik saat ini terus dituntut untuk ditingkatkan. Namun sayangnya di Indonesia, partisipasi politik perempuan belum diikuti pendidikan dan bekal pengetahuan yang memadai, bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam partisipasinya dalam bidang politik, terutama masalah partai politik dan sistem politik yang tidak didukung. Perempuan selama ini tidak mendapatkan akses yang cukup untuk memperoleh informasi mengenai siapa saja calon legislator dan calon pemimpin, sehingga mereka sering terjebak dengan memilih calon hanya berdasarkan penampilan. Selain itu, tanpa pendidikan dan bekal pengetahuan yang memadai, perempuan seringkali tidak memiliki pertimbangan yang jelas dalam memilih calon anggota legislatif dan calon pemimpin lainnya dalam pemilu. Dalam mengatasi hal ini, para aktivis perempuan, yaitu perempuan pemilih yang sadar akan proses dan pentingnya politik, harus memberikan sosialisasi dan terus mengedukasi mengenai pentingnya pengetahuan informasi tentang calon pemimpin. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kalimat yang tidak efektif dalam paragraf tersebut. Nah, tadi udah ada nomor-nomornya ya, nomor 1 sampai 6. Di sini ada opsinya: A kalimat 1 dan 2, B kalimat 3 dan 4, C kalimat 5 dan 6, D kalimat 3 dan 6, atau E kalimat 2 dan 4. Di sini kalimat yang tidak efektif, kita harus tahu dulu ya, apa sih itu kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Nah, juga memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih diksi ya, atau pilihan kata yang tepat dalam kalimat. Nah, jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi B ya, di kalimat ketiga pada kata dalam, setelah kata partisipasinya seharusnya diganti dengan kata depan di. Dan pada kalimat 4 itu kata dengan diganti dengan kata dalam, dan jangan lupa menghilangkan kata hanya agar menjadi kalimat efektif. Oke, soal nomor 2, perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2-4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadasi Meida Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Beliau memegang pena dan menulis teks proklamasi yang kalimatnya terdiri dari 2 ayat.
Pagi harinya pukul 8 waktu Indonesia Barat 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur atau 2 jam sebelum Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata Bung Karno sakit, suhu badannya tinggi dan demam. Perkiraan semula karena beliau kelelahan akibat begadang bersama teman-temannya untuk menyusun teks proklamasi. Tetapi beliau tetap semangat menyambut pembacaan teks proklamasi tersebut. Acara dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Nah, pertanyaannya, sikap apa yang patut dicontoh dari Insinyur Soekarno dalam pelaksanaan teks proklamasi ini? A. Punya semangat bela negara yang sangat tinggi. B. Meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. C. Jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal. D. Berani dan tidak takut kepada siapapun penjajah kecuali Tuhan. E. Cerdas dan tegas mengambil keputusan. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah B ya, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini bisa kita lihat dari kondisi Insinyur Soekarno demam setelah begadang, tetapi beliau tetap saja memilih untuk membacakan teks proklamasi. Soal nomor 3. Raden Panji Suroso adalah salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Suroso lahir di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal 3 November tahun 1893. Beliau meninggal di Indonesia tanggal 16 Mei tahun 1981 pada umur 87 tahun. Beliau adalah mantan Gubernur Jawa Tengah dan juga mantan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia, sehingga beliau dijuluki Bapak Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Suroso juga ikut berperan penting di Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu sebagai A. Wakil Ketua Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, B. Ketua Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, C. Anggota Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, D. Salah satu perumus yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan Pancasila, atau E. Wakil Ketua orang Jepang pada Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, di sini jawaban yang tepat itu ada pada opsi A ya. Raden Panji Suroso itu adalah wakil ketua BPUPKI. Nah, kalau ketua BPUPKI-nya itu adalah Rajiman Widyo Diningrat. Nah, yang menjadi anggota Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI itu ada banyak ya. Beberapa diantaranya yaitu Muhammad Hatta, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakkar, dan lain-lain. Nah, yang menjadi perumus menyampaikan pendapat tentang rumusan Pancasila itu ada 3 orang, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang menjadi wakil ketua orang Jepang BPUPKI itu adalah Ichi Bangase Yoshio. Oke, next. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan merupakan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Nah, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia itu tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Soal nomor 5, ini ada 5 pernyataan ya. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. 3. Memberi pertimbangan hukum pada menteri. 4. Menjadi pengawas di bawah hakim tertinggi penyelenggaraan peradilan.
5. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Agung? A. 123, B. 124, C. 125, D. 234 atau E. 345. Nah, di sini jawaban yang tepat ada pada opsi C ya. Berikut adalah tugas dan wewenang MA menurut undang-undang sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 dan 2. Ada 6 ya. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, menjadi pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan. Yang keempat, mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan. Yang kelima, memberi pertimbangan hukum pada presiden ya, bukan menteri. Yang keenam, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, wewenang ini adalah Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Oke, soal terakhir ya pada part ini. Reza adalah pribumi yang seluruh anggota keluarganya menganut ajaran Kristen. Ia menjadi satu-satunya mu'alaf di keluarganya. Ia memutuskan menjadi seorang mu'alaf setelah mempelajari dan mendalami Al-Quran 2 tahun belakangan ini. Bermula dari rasa penasarannya, akhirnya Reza merasa terpanggil ke Ka'bah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di sana. Ilustrasi tersebut sesuai dengan implementasi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu A. Pasal 26A, B. Pasal 27, C. Pasal 28A, D. Pasal 28E, atau E. Pasal 29. Nah, di sini jawaban yang tepat ada pada opsi E. Nah, pasal 26A itu tidak ada ya dalam Perundang-undangan 1945. Pasal 27 itu tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pasal 28A tentang hak hidup. Pasal 28E berisi tentang kebebasan beribadah, bekerja, bertempat tinggal, belajar dan menyatakan pendapat. Pasal 29 berisi tentang kebebasan beragama. Nah, sebenarnya di pasal 28E ini juga ada ya tentang kebebasan beribadah, tapi diikuti dengan pernyataan yang lainnya ya tentang hak untuk bekerja, bertempat tinggal, kemudian hak untuk belajar dan menyatakan pendapat. Nah, kalau untuk pasal 29 ini memang khusus untuk kebebasan beragama. Jadi jawaban yang tepat ada pada opsi E. Oke, jadi itulah tadi soal dan pembahasan bocoran FR dari adik-adik yang tes pada tanggal 28 Juli 2020 ya. So, ditunggu FR selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.